Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 1023, Kekacauan di Tanah Leluhur Kuno, Alam Semesta Tanpa Batas. Di bawah bimbingan Jingchu, tidak butuh waktu lama bagi Ye Guan untuk datang ke alam semesta ujian, karena persembunyian Guru Ta, dia tidak ditemukan. Ketika dia tiba di ruang dan waktu tanpa batas dengan tenang, dia tiba-tiba sedikit terkejut. Ruang dan waktu tanpa batas ini agak aneh. Saat ini, Jingchu tiba-tiba berkata, ruang dan waktu ini sangat rumit, kamu harus berhati-hati. Ye Dian mengangguk. Dia melirik pedang King Xuan di tangannya, dan kemudian melihat sekeliling. Dia menemukan ada beberapa aura misterius dan kuat yang tersembunyi di sekitarnya. Merasakan pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Jingchu berkata, saya akan membantu Anda memancing mereka pergi. Setelah mengatakan itu, Jingchu langsung meninggalkan menara kecil itu. Saat berikutnya, dia muncul puluhan ribu kaki jauhnya. Segera setelah itu, seni bela diri yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari langit dan bumi, menekan segalanya. Dengan kemunculan Jingchu, orang-orang kuat dari alam semesta infernal yang bersembunyi di kegelapan langsung terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa CEO Jingchu akan muncul di sini secara diam-diam. Jingchu tidak mengatakan omong kosong apapun dan bergegas menuju sekelompok orang kuat. Biarkan pertarungan dimulai, sosok Ye Guan melintas dan memasuki ruang dan waktu tanpa akhir. Saat pertama kali memasuki ruang dan waktu tanpa batas, ia kembali mengernyit, karena ruang dan waktu di sini tidak beraturan, terdistorsi, seperti cermin, dan sangat aneh. Ye Guan tidak berani gegabah. Dia memegang pedang King Xuan dan perlahan berjalan menuju kejauhan. Tidak lama setelah berjalan, kekuatan misterius tiba-tiba menyebar dari ruang dan waktu sekitarnya. Ye Guan sedikit mengernyit, dan dia buru-buru memegang pedang King Xuan dan menusuk ke depan dengan ringan. Tertawa, ruang dan waktu di depannya langsung terkoyak. Dan waktu dan ruang di sekitar mereka sepertinya merasakan sesuatu, dan mereka benar-benar mundur ke sekeliling. Jelas sekali, dia takut dengan pedang King Xuan di tangan Ye Guan. Kamu melirik ruang dan waktu yang tak ada habisnya di sekelilingnya dan terus bergerak maju. Karena pedang King Xuan, dia memiliki jalan yang tidak terhalang di sepanjang jalan. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan Skywalker. Ye Guan mengerutkan kening, bukankah buah ini renyah? Tanpa berpikir dua kali, dia melanjutkan. Setelah berjalan sekitar setengah jam, dia tiba-tiba melihat sebuah pintu batu kuno di depannya. Pintu, Ye Guan sedikit bingung. Tanpa berpikir panjang, dia berjalan menuju pintu batu itu. Pintu batu itu tingginya puluhan kaki. Ada tulisan kuno besar di sisi kiri dan kanan pintu itu, yang bertuliskan, Tao dan Dharma. Taoisme. Ye Guan mengeluarkan pedang King Xuan dan menekannya dengan lembut ke pintu. Tepat ketika dia hendak mengerahkan kekuatan, pintu tiba-tiba terbuka secara otomatis. Kamu Guan? Ada cahaya putih di dalam pintu. Ye Guan berjalan menuju pintu. Setelah melewati cahaya putih, sebuah gurun muncul di hadapannya. Sekilas, ada batu nisan yang berdiri di ujung gurun kesepian. Melihat pemandangan di depannya, Ye Guan sedikit bingung. Tempat apa ini? Ye Guan berjalan menuju kuburan. Ketika dia memasuki kuburan, dia melihat ke batu nisan. Setiap batu nisan memiliki tulisan di atasnya, tapi dia tidak mengenalinya. Ye Guan terus berjalan ke depan. Segera, di tengah kuburan, dia melihat 4 batu nisan besar.
Keempat batu nisan ini 2 kali lebih lebar dari batu nisan di sebelahnya. Batu nisan itu berwarna merah darah dan ada beberapa prasasti kuno yang dilukis di atasnya. Kamu melihatnya sejenak dan kemudian memalingkan muka. Dia melihat ke kejauhan. Di ujung pandangannya, ada sebuah aula kuno. Ye Guan berjalan menuju aula. Di pintu aula, 2 penjaga berbaju hitam terbaring, dan kedua penjaga ini tidak bernafas. Ye Guan melihat ke arah aula utama dan menyebarkan kesadaran spiritualnya. Namun begitu kesadaran spiritualnya tiba di depan aula utama, kesadaran itu menghilang tanpa suara. Ye Guan mengerutkan kening dan tidak banyak berpikir. Dia terus bergerak maju. Setelah beberapa saat, dia berjalan ke aula utama. Aula utama sangat kosong. Tepat di depannya, berdiri patung seorang pria parubaya. Pria parubaya itu melihat lurus ke depan, dengan tangan di belakang punggung, tampak sangat mendominasi dan perkasa. Hah, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping Ye Guan. Rambut Ye Guan tiba-tiba berdiri. Dia perlahan menoleh untuk melihat dan melihat seorang wanita berdiri di bawah tembok tidak jauh dari sana. Wanita itu mengenakan gaun biru muda. Wajahnya seperti bunga yang sedang mekar. Dia memiliki rambut perak muda halus dan mengkilat, tersebar di bahu dan jatuh bebas. Ye Guan menebak identitas pihak lain. Peradaban Tianxing kontemporer adalah penguasa Tianxing. Wanita itu memandang Ye Guan dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda penguasa peradaban Tianxing? Wanita itu sedikit terkejut, bagaimana kamu tahu? Ye Guan Dao, saya di sini untuk menyelamatkan Anda. Ekspresi wanita itu tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Ye Guan Dao, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Namun wanita itu tidak bergerak. Ye Guan menoleh untuk melihat wanita itu, sedikit bingung. Wanita itu tersenyum dan berkata, kamu bilang kamu datang untuk menyelamatkanku. Ye Guan mengangguk. Wanita itu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Saya belum tahu siapa Anda. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, mari kita bicara sambil berjalan. Wanita itu menggelengkan kepalanya, saya tidak ingin keluar. Ye Guan langsung bingung. Wanita itu tersenyum dan berkata, juga, jika saya ingin keluar, saya bisa keluar kapan saja. Ye Guan terkejut sesaat, lalu wajahnya menjadi gelap, kamu bisa keluar kapan saja. Wanita itu tersenyum dan berkata, iya. Ye Guan menatap wanita itu, apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi di luar? Wanita itu sedikit bingung, apa yang terjadi? Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah, peradaban Tianxingmu hampir hancur. Alis wanita itu tiba-tiba berkerut, bagaimana mungkin, dengan Jingchu di sini, bagaimana peradaban Tianxing bisa dihancurkan? Kamu melirik wanita di depannya dan tidak bisa berkata-kata. Dia awalnya mengira wanita ini terjebak di sini, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar tinggal di sini atas inisiatifnya sendiri. Wanita itu bertanya, apa yang terjadi dengan peradaban Tianxing? Ye Guan secara singkat menceritakan apa yang terjadi di peradaban Tianxing. Ketika dia mendengar bahwa Fu Wu telah lolos dari masalah, ekspresi wanita itu akhirnya berubah. Setelah mendengarkan perkataan Ye Guan, wajah wanita itu muram seperti air. Dia tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi pada peradaban Tianxing. Ye Guan juga sedikit terdiam. Perang saudara peradaban Tianxing hampir menghancurkan peradaban tersebut. Dan sebagai bos peradaban Tianxing, dia benar-benar tinggal di tempat ini tanpa muncul. Setelah beberapa saat,
Wanita itu menatap Ye Guan. Siapa namamu? Kamu Guan Dao, kamu Guan. Wanita itu mengangguk sedikit. Nama saya Zan King. Terima kasih banyak atas bantuan Anda untuk peradaban Tianxing saya. Saat dia berbicara, dia membungkuk dalam-dalam pada Ye Guan. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, alam tanpa batas dan aliansi jahat tidak boleh menyerah. Prioritas utama kami adalah meninggalkan tempat ini. Zan King berkata, saya masih membutuhkan sedikit waktu. Ye Guan sedikit bingung. Apa? Zan King melihat sekeliling, lalu berkata, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Zan King tertawa dan berkata, kekacauan di tanah leluhur kuno. Ye Guan mengerutkan kening, mengganggu peradaban zaman kuno. Zan King mengangguk, menunjuk ke patung tidak jauh dari sana. Ini adalah Kaisar Luan Gu dari peradaban era kuno Luan, dan kuburan di luarnya adalah kuburan kuat leluhur Luan Gu. Berbicara tentang ini, dia menatap Ye Guan. Dia belum mati, dia hanya tertidur lelap. Ye Guan sedikit terkejut. Belum mati? Zan King mengangguk. Di era kekacauan kuno, klan kuno kekacauan dianggap sebagai peradaban terbesar di era kekacauan kuno. Namun, selain mereka, ada klan besar lainnya, tetapi mereka tidak sekuat mereka. Belakangan, kekacauan klan kuno menyebabkan bencana besar dan merupakan serangan musuh yang kuat, dan kekuatannya sangat rusak. Sementara suku lain mengambil kesempatan ini untuk menyerang suku Luan Gu melancarkan perang genosida. Suku Luan Gu diserang dari kedua sisi dan akhirnya dikalahkan. Oleh karena itu, Kaisar Luan Gu menggunakan kekuatan magis tertingginya untuk secara paksa menghancurkan seluruh alam semesta Luan Gu menjadi 3 bagian. Alam semesta tanpa akhir, medan perang ruang dan waktu kuno yang kacau, tanah leluhur kuno yang kacau. Berbicara tentang ini, dia melihat sekeliling dan berkata, ini adalah tanah leluhur Luan Gu. Untuk melestarikan keluarganya, Kaisar Luan Gu menyegel semua orang kuat di keluarganya dan membiarkan mereka tidur di sini. Dan ruang dan waktu yang tak ada habisnya di luar adalah dia menggunakannya untuk melindungi tempat ini. Ye Guan Dao, apakah Kaisar Luan Gu ini sudah mati? Zan King menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Ye Guan bertanya lagi, apakah peradaban kuno yang kacau ini merupakan peradaban tingkat 6? Zan King tersenyum dan berkata, mungkin tidak. Tetapi mereka seperti peradaban Tianxing saya. Mereka harus berlari menuju peradaban kosmik tingkat 6. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke dinding tidak jauh dari sana. Lihat ke atas. Ye Guan melihat ke dinding, yang dilukis dengan banyak kata aneh. Saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Ye Guan kan memandang Zan King, dan Zan King menjelaskan, arti umumnya adalah mereka sudah mempelajari garis waktu dan multiverse. Selama penelitian mereka berhasil, maka mereka bisa menjadi peradaban tingkat 6 dan bisa langsung mereduksinya, dimensi dan menekan mereka yang berada di bawah tingkat ke-6 dari semua peradaban. Pengurangan dan penekanan dimensi, pada saat ini, Ye Guan memikirkan Brahma Yama Luo Tianzun sebelumnya. Ketika orang-orang kuat dari peradaban kosmik di bawah level 6 jatuh, mereka pada akhirnya akan diserap oleh mereka. Ini setara dengan membesarkan banyak sekali kosmos beradab seperti babi. Zan King melanjutkan, dapat dilihat bahwa peradaban zaman kuno yang kacau ini hampir berhasil, tetapi secara tak terduga ia menghadapi musuh yang kuat. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke arah Ye Guan. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, maksudmu?
Peradaban di atas tidak ingin peradaban di bawah menerobos. Zan King mengangguk. Sangat mungkin sumber daya seluruh alam semesta terbatas. Jika ada tambahan peradaban kosmik tingkat 6, berarti sumber daya harus dialokasikan kembali. Peradaban di atas pasti tidak akan mengizinkannya. Oleh karena itu, saya tebak, peradaban di atas telah memantau kita, dan alasan mengapa mereka membiarkan kita bertahan hidup mungkin karena kita memiliki kegunaan yang lebih besar. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan. Ini seperti memotong daun bawang. Potong satu gelombang tahun ini dan satu gelombang lagi tahun depan. Pokoknya, selama akarnya tidak dicabut, kamu bisa memotong satu gelombang setiap tahun. Kamu melihat ke arah Zan King dan harus mengatakan bahwa dia terkejut. Kepala buah ini agak luar biasa. Zan King melanjutkan, tapi ini normal. Hukum alam semesta adalah ikan besar memakan ikan kecil, dan ikan kecil memakan udang. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Kaisar Luan Gu tidak jauh dari sana. Ye Guan Guozi, aku akan memberimu kesempatan. Apakah kamu menginginkannya? Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, saya bukan buah. Zan King mengangguk, oke, Ye Guozi. Kamu Guan. Zan King memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin kesempatan? Ye Guan berkata dengan tegas, ya, babak 1024, perseteruan darah. Zan King tersenyum, lalu menghampiri Kaisar Luan Gu dan berkata sambil tersenyum, Kaisar Luan Gu, saya tahu Anda meninggalkan jiwa di sini, keluarlah. Terjadi keheningan sesaat, patung itu sedikit bergetar, dan tak lama kemudian, sebuah bayangan perlahan melayang keluar dari patung itu. Itu adalah Kaisar Luan Gu. Setelah Kaisar Luan Gu muncul, dia melirik Ye Guan, lalu menatap Zan King, peradaban Tianxing. Zan King tersenyum dan berkata, tepat sekali. Kaisar Luan Gu berkata dengan tenang, apakah ada yang salah? Zan King memandang Ye Guan dan berkata, anak kecil, tunjukkan pedangmu pada orang ini. Tanpa pedang ini, dia tidak akan keluar. Kamu melirik Kaisar Luan Gu. Dia ragu-ragu, lalu merentangkan telapak tangannya, dan pedang King Xuan perlahan terbang ke arah Kaisar Luan Gu. Kaisar Luan Gu memandang pedang King Xuan di depannya, dan perlahan-lahan, ada sedikit kesungguhan di matanya. Setelah beberapa saat, Kaisar Luan Gu memandang Ye Guan, siapa kamu yang membuat pedang ini? Ye Guan Dao, keluarga. Kaisar Luan Gu menatap Ye Guan lama sekali dan kemudian terdiam. Zan King tersenyum dan berkata, Kaisar Luan Gu, dia mungkin satu-satunya kesempatan klan Luan Gu Anda. Kaisar Luan Gu menoleh untuk melihat ke arah Zan King, saya tidak percaya pada peradaban Tianxing Anda. Zan King berkata dengan tenang, alasan mengapa peradaban Tianxing kita melahap peradaban tingkat rendah itu juga untuk menerobos batasannya sendiri dan mencapai ketinggian baru. Terlebih lagi, sekarang kekuatan peradaban Tianxing kita telah rusak parah akibat perselisihan sipil, itu sangat berbahaya bagi peradaban Tianxing kita. Untuk peradaban saat ini, hal terpenting adalah melawan klan penyihir besar dan aliansi jahat. Kaisar Luan Gu memandang Ye Guan. Apakah musuhmu juga aliansi jahat dan klan penyihir agung? Ye Guan mengangguk, ya. Kaisar Luan Gu terdiam. Ye Guan sedikit penasaran, senior, apakah kamu mengetahui kedua kekuatan ini? Kaisar Luan Gu mengangguk. Klan Wu Agung dan klan Luan Gu kita sama-sama berasal dari peradaban era kuno Luan. Kekuatan mereka berada di urutan kedua setelah kita. Kemudian, ketika klan Luan Gu kita menghadapi musuh yang kuat,
mereka bersatu dengan semua suku lain untuk menyerang kita. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Ye Guan. Di belakang klan Wu besar, ada orang-orang kuat dari semua ras. Selain itu, nenek moyang peradaban klan Wu besar mereka pernah melakukan kontak dengan peradaban kosmik tingkat 6. Saya punya selalu curiga bahwa mereka mobilisasi tiba-tiba semua ras untuk menyerang suku Luangwu kita diilhami oleh peradaban kosmik tingkat 6 itu. Ye Guan sedikit bingung, mengapa peradaban kosmik tingkat 6 itu tidak menghadapi lawanmu secara langsung. Kaisar Luangwu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu alasan spesifiknya, tapi dugaan saya pasti ada lebih dari satu peradaban kosmik tingkat 6 di atas, dan pasti ada kesepakatan di antara mereka. Yang bisa saya pastikan adalah bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan peradaban manapun mencapai tingkat 6. Adapun peradaban kosmik, suku Luangwu kita berada di ambang menembus batas peradaban kosmik kita sendiri dan mencapai peradaban kosmik tingkat ke-6 inilah peradaban Luangwu kita mengalami bencana. Zhan King tersenyum dan berkata, sepertinya sama seperti dugaanku. Kaisar Luangwu memandang Zhan King, Anda mengatakan sebelumnya bahwa peradaban Tianxing Anda juga berada dalam krisis, dan sekarang klan penyihir agung mengincar Anda lagi. Saya rasa mereka tidak akan mengincar Anda tanpa alasan. Zhan King sedikit mengernyit. Mungkinkah peradaban Tianxing kita telah berkembang terlalu cepat selama bertahun-tahun? Kaisar Luangwu memandang Ye Guan lagi. Mengapa aliansi jahat juga mengincarmu? Ye Guan secara singkat berbicara tentang keluhan antara dia dan aliansi jahat. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Guan, Kaisar Luangwu mengerutkan kening dalam-dalam, jalan jahat telah ditekan. Ye Guan mengangguk. Ya, ekspresi Kaisar Luangwu tiba-tiba menjadi aneh. Alam jahat ini dikenal sebagai nenek moyang alam jahat. Ia terus-menerus bereinkarnasi dan dibangun kembali. Budidayanya bertentangan dengan surga. Saya pernah bertarung dengannya sekali sebelumnya. Ye Guan buru-buru bertanya, bagaimana? Kaisar Luangwu menggelengkan kepalanya. Saya tidak sebaik dia. Saat itu, dia baru bereinkarnasi selama ribuan nyawa, tapi sekarang dia pasti lebih kuat. Ye Guan terdiam. Kaisar Luangwu melanjutkan, tujuannya adalah untuk mengintegrasikan malapetaka keabadian dan cara untuk menghancurkan semua makhluk hidup, dan kemudian membiarkan dirinya mencapai tingkat yang baru. Jika dia benar-benar melakukannya, maka dia sendiri yang setara dengan alam semesta tingkat 6, peradaban. Ye Guan Dao, dia berpikir dengan indah, Zhan King. Kaisar Luangwu, Ye Guan berkata lagi, di mana pemilik aula pertama? Kaisar Luangwu memandang Ye Guan. Dia lebih kuat dari leluhur jalan jahat. Terlebih lagi, asal-muasal penguasa aula pertama itu misterius. Saya juga menyelidikinya saat itu. Tetapi dia memperingatkan saya bahwa saya tidak akan berada di dalamnya. Aliansi dengan mereka. Tidak ada konflik kepentingan. Jadi penyelidikan tidak dilanjutkan. Ye Guan terdiam. Bahkan lebih kuat dari nenek moyang kejahatan. Bukankah itu pemimpin sekte Jing? Di antara lawan yang dia temui selama bertahun-tahun, ada dua yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Yang satu adalah Master Dao Daobi, dan yang lainnya adalah Master Jing. Tapi salah jika memikirkannya. Pemimpin sekte Jing itu seharusnya tidak menjadi master aula pertama. Mengapa? Sungguh memusingkan, tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ye Guan memandang Kaisar Luangwu dan berkata, Senior, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa nenek moyang peradaban klan penyihir besar ini telah melakukan kontak dengan peradaban kosmik tingkat 6? Kaisar Luangwu mengangguk, ya, Ye Guan Dao, Senior,
tahukah Anda apa nama peradaban kosmik tingkat 6? Kaisar Luangu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Sekarang Anda adalah musuh mereka. Anda harus sangat berhati-hati. Ye Dian mengangguk. Saya mengerti. Kaisar Luangu melirik Ye Guan dan ragu untuk berbicara. Zan King di samping tersenyum dan berkata, Kaisar Luangu, klan Luangu berada dalam situasi seperti ini sekarang, mengapa tidak mengambil risiko besar? Ambil pertaruhan besar. Kaisar Luangu secara alami memahami apa yang dimaksud Zan King. Klan Luangu kini telah menurun, dan tidak mungkin bangkit kembali kecuali ada yang membantu. Dan mengapa orang lain harus membantu Anda? Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus memberikan sesuatu. Kaisar Luangu memandang Ye Guan di depannya. Apakah pemuda di depannya layak untuk dipercayakan kepadanya? Dia tidak sepenuhnya yakin. Jika taruhannya menang, klan Luangu akan bangkit kembali. Namun jika taruhannya gagal, klan Luangu akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Zan King tiba-tiba tertawa dan berkata, jika klan Luangu Anda berada di puncaknya, Anda perlu mempertimbangkannya. Saya pikir itu normal. Tetapi klan Luangu Anda seperti ini sekarang, apa lagi yang Anda pikirkan? Kaisar Luangu melirik pedang King Xuan di depannya dan tiba-tiba tertawa. Benar. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Guan. Kamu menyebutnya apa? Kamu Guan Dao? Kamu Guan? Kaisar Luangu mengangguk. Tuan Ye, klan Luangu kami memang tidak sekuat sebelumnya. Tetapi jika Anda tidak menyukainya, kami klan Luangu bersedia melayani Anda. Ye melirik Kaisar Luangu dan berkata, Senior, apakah Anda, orang kuat dari klan Luangu, bersedia mendengarkan saya? Kaisar Luangu mengangguk, jangan khawatir, mereka pasti hanya akan mematuhimu. Ye Guan mengangguk. Oke, Kaisar Luangu tersenyum. Lalu melihat keluar, dia membuka telapak tangannya, lalu menekannya dengan lembut, bangun. Ledakan, tiba-tiba, di kuburan itu, ribuan aura kuat membubung ke langit. Segera, batu nisan hancur, dan 10.000 orang kuat keluar dari kuburan. Aura dari puluhan ribu orang kuat semuanya sangat kuat. Dan mereka tidak lebih buruk dari mereka yang berada di puncak peradaban Tianxing. Terutama keempatnya. Orang kuat yang keluar dari 4 monumen darah memiliki aura yang sangat kuat. Keempat orang kuat ini semuanya mengenakan baju besi emas gelap dan memegang tombak. Puluhan ribu orang kuat berjalan ke depan aula, dan kemudian semua berlutut. Saya telah bertemu dengan pemimpin klan. Suaranya seperti guntur, mengguncang langit. Kaisar Luangu memandang Ye Guan. Dia membuka telapak tangannya, dan segel emas perlahan melayang di depan Ye Guan. Dan kemudian dia melihat orang-orang kuat di luar. Mulai sekarang, melihat Tuan Ye seperti melihat saya. Tunggu saja, setiap orang harus mematuhi perintahnya. Dan siapapun yang tidak mematuhinya akan dibunuh tanpa ampun. Mendengar kata-kata Kaisar Luangu, orang-orang kuat itu sedikit terkejut. Mereka semua memandang Ye Guan dengan keraguan di wajah mereka. Kaisar Luangu mengerutkan kening, apakah kamu tidak mendengar? Mendengar ini, semua orang kuat dari klan Luangu terkejut. Mereka segera berbalik dan memberi hormat pada Ye Guan. Saya telah melihat Tuan Muda Ye. Kaisar Luangu adalah eksistensi seperti dewa di antara klan Luangu. Bahkan jika mereka diminta untuk bunuh diri, apalagi meminta mereka untuk mematuhi perintah Tuan Ye, mereka bahkan tidak akan mengerutkan kening. Kamu melirik orang-orang kuat itu, dan kemudian memandang Kaisar Luangu. Senior harus tahu bahwa pasti akan ada pertempuran besar antara kita dan klan penyihir hebat. Kaisar Luangu tertawa dan berkata, sejujurnya,
Tidak ada satu hari pun yang berlalu di mana kami, klan Luangu, tidak ingin membalas dendam yang kami derita saat itu. Dalam pertempuran dengan klan penyihir hebat ini, kami, klan Luangu, akan memimpin. Klan penyihir yang hebat, setelah mendengar perlombaan ini, puluhan ribu orang kuat menunjukkan niat membunuh dan permusuhan. Saat itu, klan Wu besar berada di peradaban Luangu dan bisa dikatakan sebagai adik dari klan Luangu. Namun, kemudian klan Wu besar inilah yang pertama kali keluar dan menikam klan Luangu dari belakang. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat dari klan Luangu yang tewas di tangan klan Wu yang besar ini. Perseteruan darah, mendengar perkataan Kaisar Luangu, Ye Dian mengangguk, oke. Dia benar-benar membutuhkan bantuan sekelompok pembangkit tenaga listrik teratas sekarang. Karena setelah perang saudara di peradaban Tianxing, satu-satunya yang bisa bertarung sekarang adalah Jingchu dan Yinian. Jumlah pembangkit tenaga listrik ini terlalu sedikit klan kuno Chaotic. Jika seseorang bergabung, dia pasti bisa bersaing dengan aliansi jahat dan klan penyihir hebat. Kaisar Luangu tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah cincin perlahan melayang di depan Ye Guan. Ye Guan sedikit bingung. Ini dia. Kaisar Luangu berkata, semua benda suci dan pembuluh darah abadi klan Luangu kita ada di dalam cincin ini. Ada sepotong baju besi Dewa Luangu di dalamnya, yang merupakan salah satu dari 3 harta karun besar klan Luangu kita. Itu adalah cocok untuk kamu gunakan. Ye Guan tidak menolak dan menyingkirkan Naji. Senior, selain orang-orang kuat ini, apakah ada klan lain di peradaban Luangu? Jika demikian, saya akan mengurus mereka sendiri. Mendengar ini, senyuman muncul di wajah Kaisar Luangu. Tentu saja, mereka sekarang berkembang dalam ruang dan waktu khusus. Mohon jaga mereka, Tuan Ye. Ye Guandao, alami. Kaisar Luangu memandang Ye Guan dengan senyuman di wajahnya. Kaisar Luangu membuka telapak tangannya, dan sebuah buku kuno tebal muncul di tangannya. Dia menyerahkan buku kuno itu kepada Ye Guan. Buku waktu, ini adalah buku tentang waktu yang diteliti oleh klan Luangu dengan segala upaya. Klan, buku ini awalnya akan sukses, tetapi sayangnya, pada saat kritis, saya mengacaukan klan kuno mengalami malapetaka. Sekarang saya berikan buku ini kepada Anda. Dengan buku ini, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang alam semesta kita saat ini. Selain itu, buku ini juga akan sangat meningkatkan kekuatan Anda, terutama dalam manipulasi ruang dan waktu. Bersambung.